Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ainur Rahmat dengan NIM 23000180026 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa pada poster ini. Langsung saja, saya akan menjelaskan perbedaan testing dan debugging. Perbedaan itu sendiri yaitu perbandingan antara dua hal yang berbeda. Setelah itu ada testing. Testing adalah pengujian untuk memastikan kualitas suatu program. Dan debugging. Debugging itu sendiri yaitu proses identifikasi dan penghapusan bug di dalam kode. Selanjutnya, apa itu debug? Ialah proses identifikasi dan penghapusan bug di dalam sebuah kode yang sudah kamu buat. Di sini ada kata, ialah dia termasuk bahasa formal, tetapi dia tidak menggunakan huruf kapital di awal kalimat, yaitu I-nya harus menggunakan huruf besar. Setelah itu ada penggunaan kata imbuhan, yang dimana penghapusan itu kata awalnya hapus, dan diberi imbuhan an menjadi penghapusan. Selanjutnya ada bug akan membuat sebuah aplikasi tidak berjalan dengan semestinya, seperti gagal login, gagal pada saat input data, blue screen, dan lainnya. Di sini harus menggunakan tanda baca, yaitu setelah semestinya. Bug akan membuat sebuah aplikasi tidak berjalan dengan semestinya, diberi tanda baca yaitu koma. Lalu setelah itu ada blue screen. Blue screen itu sendiri yaitu dikenal sebagai blue screen of death, adalah istilah yang digunakan dalam lingkungan sistem operasi Windows ketika komputer mengalami kerusakan serius yang menyebabkan layar monitor menjadi biru dengan pesan kesalahan yang ditampilkan. Setelah itu, apa bedanya dengan testing? Testing itu sendiri adalah proses untuk melakukan identifikasi masalah ketidakcocokan antara sistem informasi dengan hasil yang diinginkan. Pada kata ketidakcocokan, dia mengandung bahasa nonformal. Ketidakcocokan kata ini digunakan dalam konteks nonformal untuk merujuk pada perbedaan antara sistem informasi dan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, yaitu ada tujuan, testing, pengujian untuk memastikan kualitas dari suatu program. Debug, proses kelanjutan ketika suatu program sudah berjalan. Di sini kita cek ada penggunaan tidak sesuai dengan huruf kapital, yang seharusnya pengujian P-nya itu harus menggunakan huruf kapital, karena di awal kalimat ini tidak menggunakan huruf kapital, P-nya kecil. Yang kedua ada di debug, pada proses di sini tidak menggunakan huruf kapital P-nya karena dia katanya di awal kalimat. Kalimat di sini mengandung kalimat informatif. Selanjutnya, ada berikut beberapa perbedaan lain dari testing dan debugging. Yang pertama ada testing, yaitu memungkinkan proses pengujian otomatis. Yang kedua, proses yang direncanakan sebelumnya dan mengidentifikasi kode mana yang gagal. Yang ketiga, tidak dibutuhkan ilmu desain. Selanjutnya ada debugging. Yang pertama, tidak bisa dilakukan secara otomatis. Yang kedua, proses yang tidak bisa direncanakan dan merupakan proses menemukan solusi dari sebuah kode kegagalan kode. Yang ketiga, wajib memiliki ilmu desain.
Pada bagian ini ada kekurangan yaitu penggunaan huruf kapital di awal kalimat dan juga penggunaan tanda titik pada akhir kalimat, yaitu M-nya ini harus besar karena di awal kalimat, dan seterusnya. Selanjutnya ada manfaat debugging. Yang pertama, meningkatkan keamanan sistem. Yang kedua, ada mengetahui fungsi yang tidak terpakai atau mengalami perubahan. Yang ketiga, menyesuaikan CMS. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam penulisan kode. Dan yang kelima, menyelaraskan add-on tambahan dengan sistem core terbaru. Pada slide ini, termasuk bahasa nonformal, yang dimana pada CMS, yaitu singkatan dari Content Management System, sistem untuk mengelola dan mengatur konten digital. Setelah itu ada add-on. Add-on adalah komponen tambahan atau ekstensi yang ditambahkan ke suatu sistem. Setelah itu ada sistem core. Sistem core adalah bagian inti atau dasar dari suatu sistem. Pada slide ini yaitu termasuk kepada descriptive text, yang dimana menjelaskan tentang manfaat debugging. Yang selanjutnya, kesimpulan. Yang dimana kesimpulannya adalah ragam bahasa adalah bentuk-bentuk bahasa yang berbeda-beda menurut pemakaian yang disesuaikan dengan faktor-faktor seperti topik dan tujuan. Ragam bahasa ini bentuknya tertulis yang dimana kita harus memperhatikan tanda hubung, tanda baca, penggunaan huruf kapital, kata non-baku, dan baku. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual. Ragam tulis pun dapat berupa ragam tulis yang standar maupun non-standar. Ragam tulis yang standar kita temui dalam buku-buku pelajaran, teks majalah, surat kabar, poster, dan iklan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.